yang kita dilakukan saya untuk melakukan percakapan tentang literasi seperti jadi ada 3 hal yang saya ingin Islam. Yang pertama, bagaimana tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas ini. Oke, terima kasih Pak. Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan unsur-unsur seni rupa. Karena saya berada di bidang seni rupa dan tema topik modul saya itu tentang unsur-unsur seni rupa dan dimensi. Dan mereka juga bisa mendeskripsikan secara tulisan untuk dipresentasikan nanti pada saat proses pembelajaran. Terima kasih. Jadi dari tujuan apa yang saya sampaikan ada mana yang kita ingin kembangkan hingga kita capai bisa dari 2 tujuan. Yang pertama itu saya harap siswa dapat mampu atau mengetahui unsur-unsur yang ada pada pembelajaran saya itu seni rupa yang terkhusus seni rupa dan dimensi. Dan kedua itu saya ingin mereka bisa mendeskripsikan atau bisa berbicara secara lisan dengan baik di depan umum dengan cara mereka mempresentasikan karya-karyanya nanti. Dari tujuan area yang kita akan capai itu Pak, strategi apa yang kita ingin siapkan dalam pembelajaran itu? Strategi yang saya siapkan itu Pak, kayak misalnya bagi pembelajaran yang saya terapkan itu seperti pembelajaran PJDL yang memang berbasis proyek, dan ada pun strategi lain seperti saya menerapkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran bersosialisasi di kelas. Jadi terima kasih Pak, itu dulu yang saya ingin tanyakan dari perhal presentasi kelas ini. Kira-kira kapan kita bisa ketemu kembali? Mungkin besok Pak, karena besok saya ada jam pelajaran, bisa kapan saya bisa. Terima kasih Pak. Bersedia, siap, 1, 2, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Selamat siang. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan masih semangat belajarnya karena memang sudah siang toh. Jadi saya maunya kalian semua semangat, tetap semangat walaupun sudah siang. Tuh. Oke, pertama-tama saya absen dulu nah. Oke. Asyahruni, Abisal Al-Ghifari, Adis Novianti, Ahmad Khairul Anam, Alia Al-Sahra, Alia Asis, Ahmad Kayyum, Andini Salsabila, Anissa Ramadhani, Arini Syafira, Armita Abbas, Arsyaf Aswar, Askia, Devina, Posia Deprianti, Iva Rasyad, Irmayanti Kahar, Jihan Fahira, Mario, Muhammad Adil Akbar Yunus, Muhammad Alfianur Natsir,
Muhammad Fahri Engkah, Muhammad Raihan, Muhammad Syarul Al-Kaisar, Muhammad Fajar Rasaki, Muhammad Hanif Asyafi, Najwa Julianti Amin, Najwa Kairunisa, sakit, Nur Asyura, Nur Fasia Ramadhani, Nur Sakia, Rahmawati, Revi, Saki Sulhana, Sihan Sahrani. Oke. Tidak ada yang lewat namanya, tak? Aman. Oke. Ini yang tidak hadir bagaimana? Ada memang keterangannya atau tidak hadir memang? Tidak ada keterangannya masuk? Oh, oke. Oke, kalau begitu saya lanjut nih pembelajarannya. Oke. Kita sekarang belajar di materi selanjutnya, mengamati deskripsi seni rupa mengamati deskripsi karya seni rupa. Itu. Saya akan memperlihatkan beberapa contoh gambar. Ini. Saya mau bilang begini. Kita akan mengamati karya, apresiasi karya seni rupa. Apresiasi itu tidak lepas dari kata kita memberi pendapat. Memberi pendapat. Kemarin minggu lalu lah kita sudah belajar masalah gambar, bentuk, garis, warna. Ya, sekarang bagaimana kalian melihat sebuah gambar, kalian bisa mengamati. Itu yang sekarang ada di materi sekarang. Itu yang mau saya sampaikan, yang mau kita pelajari sekarang. Jadi kita apa yang kalian lihat di sini sekarang? Gambar apa pertama? Ya, gambar patung semapat. Kedua, muka, gambar abstrak, wajah abstrak. Ketiga, gambar dua dimensi, lukisan. Itu. Jadi kalian bisa apresiasi itu apa yang kalian lihat, apa yang kalian tangkap dari visual kalian. Nah, kalian komentari artinya ya, tapi ada tahap-tahapannya, teknik-teknik dalam apresiasi. Jadi saya mau jelaskan bagaimana tujuan dari pembelajaran yang memang bakalan kita capai nanti di pembelajaran ini. Pertama itu mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur-unsur dan prinsip seni rupa pada karya seni rupa. Kedua, mendeskripsikan karya seni rupa secara lisan, tertulis dengan jelas dan sistematis. Pertama itu mengidentifikasi. Nanti kalian saya ajar bagaimana cara mengidentifikasi karya dan nanti mendeskripsikan. Kalian buat deskripsi karyanya dan ketiga bekerja secara kolaboratif kelompok untuk menyusun deskripsi karya seni. Nanti ada kelompoknya. Mungkin kita pakai kelompok yang minggu kemarin. Jadi tidak usah lagi cari teman kelompok, sudah ada kelompoknya kemarin, lanjutkan saja itu. Tuh. Jadi nanti tekniknya itu kalian melihat gambar, mendeskripsikan dan bekerja sama sebagai kelompok dan dipresentasikan. Tuh. Penilaian, di penilaian itu ada keaktifan siswa dalam kelompok. Bagaimana aktivitas semua dalam kelompok? Saya mau lihat pemahaman terhadap unsur, prinsip melalui pengamatan langsung. Nanti ada gambar lah atau saya tanyakan gambar-gambar memang yang akan kalian amati. Lihat unsurnya, mulai dari garisnya, bentuknya, teksturnya, dan apa makna di karyanya. Penilaian produk, kualitas produk, description dibuat oleh kelompok. Apa hasil diskusi presentasi kelompok yang mencerminkan pemahaman terhadap karya seni rupa. Nanti itu yang di akhir kita akan presentasikan karya-karya hasil pengamatan itu. Cuma bakalan saya kasih sedikit penjelasan bagaimana cara-cara mendeskripsikan karya. Mana? Oh. Mendeskripsikan dan menganalisis karya seni rupa. Apresiasi muncul dari sebuah pemahaman
atau pengetahuan terhadap seluk-beluk hasil karya seni rupa serta kepekaan atau sensitif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keindahan atau estetik. Jadi sebetulnya bukan cuma keindahan estetik, biarpun juga hal-hal yang tidak berhubungan dengan keindahan biasa jadi muncul apresiasi. Begitu. Jadi, tapi kebanyakan itu apresiasi kita artikan masalah keindahan. Apa yang kita nilai itu apa yang indah kita lihat. Pernah mungkin minggu kemarin saya ajarkan apa estetik, apa itu seni, apa itu seni rupa, keindahan. Begitu. Jadi, bagaimana gambarnya temannya itu salah satu apresiasi. Tapi ada teknik-tekniknya juga mengapresiasi. Langsung kita bilang gambarnya jelek, tidak. Begitu. Ada apresiasi itu penilaian, tapi bukan penilaian tidak membangun, rata-rata membangun. Kita di sekolah itu diajarkan begitu, apresiasinya untuk membangun, bukan menjatuhkan teman. Oke. Hal yang perlu diperhatikan saat mendeskripsikan karya seni. Jadi sebelum saya bagikan nanti tugas kelompoknya, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama itu teknik dan bahan. Tekniknya apa, bahannya apa yang digunakan, menggunakan cat minyak, teknik yang digunakan apa, melukis dengan bahan kanvas. Jadi kalian lihat, kayak kemarin temannya kalian menggambar apa? Pakai kertas, ada pakai pulpen, ada pakai krayon, unsurnya bentuk warna yang nampak, ada lingkaran, itu yang nanti kalian lihat, ada lingkarannya bagaimana, ada kotak dan lain-lain. Jadi kalian mengamati gambar, begitu, bukan langsung menjudge bilang gambar jelek, tapi lihat, biarpun gambar itu jelek, kalian amati apa yang ada di dalam gambar itu, bilang ada kotak, ada segitiga, begitu, maksudnya masuk dalam menganalisis seni rupa. Oke. Sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya mau bertanya sedikit lah. Masalah-masalah yang tadi saya jelaskan. Ada mendeskripsikan tak? Saya tanya, apa yang kalian lihat pada saat melihat gambar atau patung? Ada yang bisa ada? Oke, coba. Apa yang kalian lihat pada saat melihat gambar atau patung? Yang saya lihat warna-warnanya dan bentuk pada gambar dan patung. Ya, cocok. Itu tak? Seperti itu. Bagus jawabannya. Yang seperti yang saya jelaskan tadi itu apa yang dilihat pada gambar patung ya. Kita lihat cara mendeskripsikan, menganalisis. Yang dilihat itu warna, bentuk dalam patung atau gambar. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Untuk aninya saya melihat bagaimana pemainnya. Apa yang membuat sebuah gambar terlihat menarik untuk kalian? Apanya yang kalian lihat sebuah gambar terlihat menarik? Coba, siapa yang bisa jawab? Kalau misalnya kalian lihat di jalan atau apa, ada lukisan, apanya yang kalian lihat bisa terlihat menarik? Coba, angkat tangannya. Oke, coba apa? Warnanya, bagaimana warnanya? Ya, begitu. Kadang kita lihat warnanya, paduan warnanya berpadu antara gelap dan cerah. Jadi itu sebuah kayak misalnya warnanya tidak sesuai kontraksnya, ada langsung warna kuning, warna merah, atau warna-warna terang semua. Atau kalau itu untuk lukisan, tapi kalau patung tidak proporsi, kayak misalnya ada orang yang bikin patung, pernah lihat di televisi itu yang patungnya yang singa tapi tidak kayak singa, kayak apa itu yang kayak hewan-hewan tidak masuk akal, gitu, yang begitu. Atau ada yang bikin patung badannya besar, kepalanya kecil, itu yang begitu. Itu pasti kalian rasa tidak indah, tidak ada indahnya, malah lucu tak jadinya. Karena saya lihat itu patung yang singa itu saya tidak berhenti ketawa karena memang tidak sesuai gambar sama konsepnya yang jadi sekarang tak. Pasti kalian jawab kalau lihat itu pasti sudah ada gambarnya, baru langsung pas jadinya realisasinya beda tak, pasti ada kekecewaan lah atau tidak sesuai ekspektasi tak. Oke, saya lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya saya kasih ke. Apa warna yang kalian paling suka? Coba, kenapa kalian suka itu? Apa? Saya lebih suka yang warna biru karena warna itu terlihat menyenangkan dan juga bisa warna merah karena terlihat kuat. Ya, warna biru itu lambangnya itu bisa jadi menyenangkan. Merah, kuat. Kalau di sini kita itu biasa merah itu memang lambangnya kuat.
penambah kayak misalnya penambah nafsu. Contoh, kalau misalnya di warung makan, kalian lihat rata-rata itu karpetnya itu merah. Kalau kalian pergi pengantin, apa supaya memang kita tambah nafsu makan tak? Itu maksudnya dia warna merah. Contoh kayak misalnya kalian pergi ke pantai, pasti rata-rata itu yang kalian lihat biru apa semua. Ya, pasti rata-rata menyenangkan di situ. Memang warna menentukan juga apa namanya? Warna juga menentukan bagaimana suasananya, suasana hati kita. Contoh kalau misalnya saya bikin kelas ini, baru saya kasih semua warna hitam, tidak menyenangkan, gelap. Nah, tapi kalau saya kasih kelas ini warna-warna cerah, pasti bakalan nyaman juga kalian belajar, tak? Itu anunya. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana kalian bisa tahu kalau sebuah gambar atau patung itu bagus? Bagaimana? Apa? Coba. Dua gambar biasa terlihat bagus kalau gambarnya mudah jelas dan mudah dipahami. Ya. Dan warnanya pas dan terlihat indah, sedangkan patung berubah yang mirip dengan asli. Ya, betul. Seperti yang saya bilang tadi, tak? Sebuah karya atau terlihat bagus kalau memang mirip dengan aslinya. Yang tadi saya bilang gambar singa tidak mirip, bahkan tidak bagus. Lukisan pun juga begitu. Warnanya, yang sama tadi. Sama bilang tadi, kita bilang, saya melihat gambar itu terlihat bagus karena warnanya menyenangkan, tak? Gitu. Salah satunya. Oke, saya rasa kalian paham nih bagaimana cara mengapresiasikan seni rupa, tak? Gitu. Jadi kita lanjut. Saya tambah sedikit. Kita mendeskripsikan. Adapun teknik-teknik di dalam pembuatan mendeskripsikan karya itu atau kritik itu ada dalam deskripsi kritik itu ada melibatkan kesan pribadi yang bersifat imajinatif, hanya memberikan keterangan sesuai fakta yang dilihat. Jangan berikan keterangan yang tidak sesuai. Tak? Contoh begini, gambarnya teman tak, mungkin sahabat atau bagaimana, kita bilang bagus, padahal gambarnya tidak bagus. Jadi itu dibilang tidak sesuai dengan apa yang memang yang ada. Jadi kita sebagai kritik harus memang sesuai. Kalau memang tidak bagus, bilang tidak bagus. Jangan karena bilang menjaga perasaan orang ya tidak dibilang bagus, tak? Jangan begitu. Tak? Hanya memberikan keterangan yang sesuai fakta yang terlihat dan menggunakan bahasa yang dipahami secara umum. Tak? Bahasa Indonesia. Jangan mengkritik pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah masing-masing, jangan pakai bahasa yang apa dibilang orang biasa, bahasa gunung-gunung. Kalau misalnya kita tahu gitu, bahasa apa kan kita biasa bilangin teman-teman kalau misalnya ada bahasa-bahasa alien, jangan pakai bahasa-bahasa yang tidak mengerti. Jadi usahakan yang dikritik juga mengerti. Jadi dia juga tahu apa yang dikasih masukan. Gitu tak? Itu tekniknya. Salah lagi. Tuh. Baru kedua, analisis formal. Pada tahap ini terjadi analisis terhadap unsur-unsur serta prinsip seni rupa yang terdapat di sebuah karya. Jadi kita buat analisis, kita analisis karyanya, apa unsurnya, apa bentuknya, apa warnanya, semua. Itu. Jadi bisa sudah dianalisis ya, kita buat kami formatnya untuk kalian jadikan kritikan. Itu. Yang ketiga itu interpretasi. Merupakan tahap mengartikan sebuah karya seni rupa sesuai sudut pandang pengamat. Maksudnya pandangan tak bagaimana karyanya itu, seperti apa karyanya, bagaimana pengamatan tak, begitu. Jadi kadang memang beda lah apa yang orang seni yang buat karya bikin sama hasil pengamatan tak, kadang beda begitu. Jadi kita kita artikan sudut pandang tersendiri. Begitu. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan, maksudnya ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau sahabat ada, kalau ada pertanyaan bertanya Ki. Sebelum saya lanjut di tahap selanjutnya, sebelum saya bagi Ki kelompok untuk kerja tugas-tugasnya yang mau saya kasih. Tidak ada Ki, aman? Oke. Sekarang lanjut. Sekarang saya mau kasih Ki tugas itu ini. Nih, saya mau bagi kelompok yang di mana itu terbagi atas berapa? 5 kelompok. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5.
Oke. Jadi begini, untuk gambar 1 itu dideskripsikan oleh kelompok 1. Gambar 2, mana gambar 2? Gambar 2 untuk kelompok 2. Gambar 3 untuk kelompok 3. Tak? Gambar untuk kelompok 4 kembali ke gambar 1 dan kelompok 5 ke gambar 2. Tak mengerti? Nah, jadi kelompok ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tak? Gitu. Jadi kalian diskusikan sama teman-teman, tak? Catat di bukunya apa hasil diskusinya. Nanti kalau sudah diskusi kalian naik untuk presentasikan annya. Sama seperti minggu lalu yang kalian mengomentari karya-karya teman tata. Sekarang ini saya tentukan gambarnya. Kalian naik diskusikan, ada moderatornya, ada yang yang membaca hasil diskusi. Oke, tak? Jadi kita catat di buku tak? Naikkan semua dulu bukunya. Oke, kita buat dulu. Anita, rancangan apa yang mau amati? Unsur apa yang kalian lihat dari gambarnya? Bagaimana penggunaan warnanya? Setiap gambar itu beda. Apa makna pesan yang ingin disampaikan di gambar? Hah? Jelas tidak? Yang di belakang jelas? Jelas gambarnya? Oke. Jelas. Oke, kalau misalnya kelompok 3 gambar 3. Kelompok 3, kelompok berapa kita? 2. Kenapa kelompok 2 bertanya? Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kita kelompok 3. Ya. Hah? Oh, gitu. Oh, salah dulu. Oke, salah. Di sini ini gambar 1, kita gambar 3, kita gambar 2, kita gambar 2, kita juga gambar 1. Oke, begitu. Saya tentukan gambar yang kalian nanta. Jadi diskusikan ini. Semuanya mencatat. Catat hasil tata, teman catat. Jadi nanti pada saat naik lagi ke minggu lalu tidak aku pinjam bukunya. Semuanya mencatat. Catat hasil diskusinya. Kalau misalnya ada pertanyaan ya kita tanyakan. Kalau misalnya bingung bilang gambar apa itu Pak? Kenapa ada begitu? Tapi ini apa itu? Tapi saya pindahkan. Bisa. Di buku tulis tak? Kita catat. Sama ya di buku tulisnya kita catat. Sama ada lembar LKPD itu yang kalian catat juga. Kata kelompoknya di situ. Nanti kumpul lembar LKPD-nya untuk saya periksa. Tapi tetap dia catat di buku nah. Jadi nanti kalau naik presentasi tetap tidak buku poropor. Jadi ada pegangan tak semua. Yang ini. Oh. Oke, kalau jami di buku. Ini saya bagikan kita. Kalau misalnya kurang lembar LKPD-nya kurang, catat saya di sini di kertas. Satu orang saja mencatat kalau begitu. Ternyata boleh kalian juga catat di buku tapi ini yang nanti kalian kumpul ke saya untuk tugasnya. Bila ya presentasi ini, usahakan ini hari selesai. Presentasi itu buku sendiri Boleh ya, buku sendiri atau catatan hasil catatan tak kalau mungkin kerja di kertas ininya. Kalau kurang ambil sih, bisa ambil. Kasihnya, ya. Apanya tuh? Ya. Ya, bagi saya gambar 3 kelompok 1. Begitu tak? Kelompok 1 gambar 3. Gitu, kita tulis. Kita kelompok 2 gambar 1. Kelompok 3 gambar 2. Tak? Kelompok 4, ini kelompok 4 gambar 2. Kelompok 5 gambar 1. Oke, diskusi kami saya kasih waktu 15 menit lah untuk diskusikan hasil aninya. Tidak usah, kalau nyata jami tersebut kerja di lembar kerja LKPD-nya.
Jadi tetap senilai di sini nah, tetap penilaianku yang kayak kemarin. Bagaimana keaktifan tak? Siapa yang bicara? Tak? Siapa yang bicara? Jadi tetap masuk di penilaian. Ternyata yang kayak tadi, bagaimana penilaianku? Keaktifan tak dari kelompok, bagaimana persentase tak, hasil pengamatan tak? Ya. Oke, kita amati nih, kita lihat nih karya-karyanya. Yang karya 1, apa yang kalian lihat? Warnanya, bentuknya, teksturnya. Kayak misalnya kalau beda itu gambarnya, gambar 1 dan 2 beda. Gambar 3 pun juga begitu. Semua ada kelebihan dari gambar, bukan kelebihan lah. Ada karakter semua gambar di setiap gambar. Tidak ada gambar yang sama. Pak? Gitu. Tanyakan kalau misalnya ada bingung Ki. Pak? Oke, ingat waktunya. Kasih waktu tadi 15 menit. Jangan sampai waktunya tidak cukup tak. Belum lagi kalian pasti sudah siang mau pulang. Ikuti ya. Gitu. Boleh kalian mana tadi? Kalau misalnya kurang jawaban dari LKPD, kita tambah lagi di sini kertasnya tak? Kalau misalnya mungkin lagi tambah deskripsinya boleh. Kalau misalnya ada masukan tak? Kalau misalnya ada yang tidak kurang kalian lihat dari situ, tambah lihat nih gambarnya bagaimana. Nah, kalau bisa kita tambah lagi apa yang kalian lihat. Ya, kalau misalnya bisa kita tambahkan tak? Misalnya karena terlalu pendek, bisa kalian tambahkan di situ. Apa yang kalian amati lagi tak? Seperti tadi yang saya bilang, yang diamati itu unsurnya, seperti garisnya, teksturnya, warnanya, itu semua. Itu tak? Bagaimana? Aman? Aman. Oke. Bisa jadi dulu begitu? Terlalu rapat? Oh ya. Sampai panas tak? Ada kipasnya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, kita catat mudah, jadi nanti presentasikan Ki. Semuanya naik presentasi nah. Ya, kalau misalnya ada kurang kita rasa, kita tambahkan nih. Kalau misalnya ada pengamatan dari misalnya mau ditambahkan tak, kita tambahkan nih. Lebih bagus saya kalau ditambahkan. Nah, pasti ada pemikiran sendiri tak, apa yang kita lihat, warna-warna apa yang kita lihat, bisa kalian sebutkan semua. Itu. Oke, ingat waktunya berapa? 15 menit. Jadi jam berapa nih? 10 sampai jam 4 jamnya di 12 deh. Ya, di 12. Cocok jam ini tak? Ya, sampai di 12 baru siapa kelompok yang sudah siap?
Mana? Aman? Ya. Ya. Kenapa? 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 Jangan cerita, jangan diskusi sama teman kelompoknya. Nah. Oke, karena masih lama waktunya. Kalian bisa diskusikan apa yang kalian perhatikan tak? Kenapa? Oh ya, tambahkan lagi kalau saya masih kurang tahu. Kalau buat lebih panjang lagi deskripsinya. Gambar berapa di sini? Satu tak? Kita lihat apa bunganya. Tak, kalau bisa kita tambah bunga apa itu? Warna bunganya, siapa yang duduk, bagaimana pakaiannya. Kita lihat unsurnya, warnanya. Gimana? Nah, kenapa? Kenapa? Iya, apa yang kalian rasakan pada saat melihat karyanya? Yang tadi bilang cantik, menyenangkan, atau bagaimana indah? Dijelaskan Pak, begitu. Iya, bagaimana perasaan pada saat melihat karyanya? Kita gambar berapa? Gambar satu? Ya, gambar dua. Ya, bagaimana perasaan terlihat itu gambarnya? Ya, pusing, karena banyak lingkarannya, lekuannya tuh. Ya, misterius, gitu. Ya. Kenapa? Bagaimana diskusinya? Nah, siapa tahu ada yang mau dikasih masukan? Gambar berapa? Gambar 3. Ya, agak sulit ya dideskripsikan nih gambar 3-nya, mulai dari warnanya, ya abstrak. Beda sama gambar 1, 2 tuh, dia lebih jelas ya. 1, 2 kayak berpatokan ke warna cerah, Iya, warna gelap, sedangkan gambar 3 panas ganas, ya, warna cerah dan gelap. karena cerah dan gelap, baru objeknya juga bagaimana di background. Mungkin terjelas objeknya ada orang, tapi backgroundnya kalian bingung bagaimana, apa itu? Ya, itu gurun atau awan atau apa tak? Bagaimana anunya? Oke, diskusikan sama teman-teman, siapa tahu ada lagi anunya tak, sama apa perasaan tak pada saat lihat ini gambar tak? Bagaimana jelaskan nih? Boleh beda sama yang ini. Saya beda anunya tak? Bilang perasaan boleh lebih dari beberapa tak? Lebih dari beberapa jawaban perasaannya tak? Karena kalian berkelompok tak? Jadi boleh lebih satu jawaban. Oke, bagaimana nih? Coba, apa yang dibingungi? Ya. Kenapa? Boleh
Boleh kalau mungkin tambah lagi tak, karena hasil pengamatan itu yang saya jelaskan tadi bilang bagaimana warnanya, bagaimana unsurnya, bagaimana tekniknya. Jadi warnanya kita tulis kalau memang kita lihat warna biru, warna kuning, unsur-unsur apa yang ada, unsur anunya tekniknya, ada lengkungan, ada garis, tak? Begitu. Warna-warnanya tak kita jelaskan. Apa yang kalian lihat di gambarnya sama yang kayak waktu minggu kemarin tak? Gambarnya temannya kita komentari. Begitu juga caranya sebetulnya. Cuma ini lebih detail sama gambarnya lebih banyak bisa kalian komentari, tak? Ya, jangan. Sama yang terakhir itu jawaban terakhir. Bagaimana perasaan tak pada saat lihat? Boleh kalian tambahkan di situ. Jawabannya tak apa perasaan tak pada saat lihat? Gambar berapa? Gambar satu tak? Ya. Bagaimana perasaan tak? Tak? Jelaskan bilang menyenangkan, apakah iri karena perempuannya terlihat cantik atau bagaimana tak? Boleh. Harus dijelaskan. Ya. Dia konsep garisnya itu ada lurus lah, itu bergabung dia jadi sebuah karya, sebuah bentuk. Jadi bisa kalian bilang kebanyakan lengkungan karena banyak bunga-bunganya di lengkungan, begitu konsep garisnya. Jadi dia garisnya terbuat dalam menjadi sebuah karya bunga garisnya begitu. Nah, jadi kalau mungkin jelaskan kita tanya bilang apa garisnya yang bisa di situ banyak garisnya kita sebutkan nih semua garis-garisnya, iya lurus, melengkung semua ada di sini ya, titik ya. Oh nanti ya masih ada waktunya kita diskusikan lagi bagaimana ya, diskusikan dulu masih banyak waktunya. Kenapa nak? Sabar, masih ada waktunya diskusikan mengenai siapa tahu ada lagi yang bisa kita tambahkan tak? Ya, sabar, masih kita sesuaikan waktunya tak? Ya, karena ya sudah boleh tambah lagi anunya karena masih ada beberapa kelompok yang selesai karena tidak bagus juga pada saat kalian menjelaskan yang lain bekerja. Nah, ya 12. Oh jadi ya tunggu. Ini kita. Sabar. Tuh. Oh, sabar. Tambah lagi kalau misalnya saya kasih lagi waktu untuk kalian diskusikan.
Sabar nak, yang sudah selesai boleh lihat pinjamannya tak? Saya kasih dulu waktu lagi karena masih panjang waktu tak? Masih banyak. Oh. Nanti pada saat mau presentasikan tidak usah naik semua. Perwakilannya saya tak? Perwakilannya saya tak? Tidak usah. Dua, 3 atau 4 orang, begitu tak? 3 atau 4 orang. Jangan 1 orang, karena pasti ada moderatornya siapa, kadang sama moderatornya tak, juga siapa yang mengarahkan diskusinya, hasil presentasi tak, masa langsung dibacakan tak, ada aturan-aturannya dalam berdiskusi. Tak, ada pembukaan, ada perkenalan. Ya, kita baca soalnya.
Jangan main HP dah. Simpan HP-nya. Jangan main HP, jangan main HP. Simpan HP-nya. Sabar lagi 10 menit lah, saya kasih waktu. Nanti kalau sampai di berapa? Kalau 10 menit itu di 4 baru boleh naik persentase. Oke? Aman? Oke. Diskusikan bikin dulu apa yang bisa kalian diskusikan. Nanti. Tanya di. Nanti. Oh, masih ada yang belum naik kelompoknya minggu kemarin, Dik. 2 kelompok kita. Ah, 1 Bi, Kak? 1 2 kelompok. 1 Bi. Bagaimana itu kelompoknya minggu lalu, Pak Ano? Mau juga sekalian langsung naik presentasikan yang kemarin. Oh, boleh. Yang minggu lalu. Tinggal berapa kelompok yang belum naik minggu lalu? Sama? Oh, tinggal kita di. Oke, bisa naik lagi dulu. Oh, enggak dapat. Enggak datang. Enggak apa-apa. Tapi nilainya bagaimana? Bagaimana? Kalau mau KIS, kasih standar nanti nilainya itu teman-teman. Yang 1. Bagaimana? Iya. Bagaimana? Mungkin naik yang minggu kemarin.
bagaimana keterangan alfa? Oh, telat ke. Biar naik saya, biar nanti saya sama. Kalau kalian setuju disamakan, tidak apa-apa. Kalau kalian setuju disamakan dengan yang tidak hadir. Tapi kalau tidak setuju, ya mungkin saya kasih standar. Kalian beda atau lebih tinggi. Kalian bagaimana kesepakatan tak? Bagaimana? Setuju disamakan atau biar rendah? Tidak apa-apa. Yang jasa ada nilainya teman-teman. Oke, yang ini dulu. Buka yang Belanda. Bawa bukunya. Seperti saja. Bukunya ada minta dicatat semua. Ya, coba. Kelompok berapa itu? Kelompok 6. Kelompok 4. Oke. Yang minggu lalu, saya periksa dulu. Oke, coba bagaimana hasil pengamatan tak gambarnya? Oke, coba siapa jadi moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengamati sebuah gambar. Boleh kalau mau perkenalkan diri, boleh tidak? Karena kalian teman-teman kalian juga sudah kenal Wijata. Baik, gambar 1 akan dibacakan oleh Andini. Baik, gambar 1. Apa objek yang terlihat? Menurut kelompok kami, objek yang terlihat itu pemandangan di pesisir pantai. Terus apa sih keunikan karya tersebut? Keunikan dari karya tersebut yaitu 1, cara penafsiran yang cukup baik. 2, cara penggambaran dari segi letak. 3, foto tebal, misalnya pada foto baik. Terus ada pertanyaan apa yang digunakan? Bahan yang digunakan yaitu pensil, menghapus, menggaris, dan video. Apa yang kamu pikirkan mengenai gambar? Yang kamu pikirkan mengenai gambar adalah penampilan pada pulau dan apa yang kita bisa menggunakan di sekitar gambar. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan yang kamu dapatkan, gambar yang kamu dapatkan sebagai menjadikan kekurangannya yaitu kekurangan warna karena cuma Yang ini? yes. Baik, gambar 2 akan dibacakan oleh Asyura. Apa yang kamu pikirkan mengenai gambar? Suasana yang menghibur untuk berbagi cerita kepada seseorang, teman maupun pasangan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan menetapkan warna yang cukup baik sehingga gambar tersebut terlihat hidup. Kekurangan terlihat kotor. Baik, gambar 3 akan dibacakan oleh Najwa. Gambar 4, apa objek yang terlihat? Rumah ini, apa keunikan karya? Cara pemakaian dalam krayon, ide dalam penggambaran, apa bahan yang digunakan? Krayon, pensil, penghapus, dan apa yang kamu pikirkan mengenai gambar? Pikiran kita tertuju pada rumah-rumah seperti ini.
kelebihan dan kekurangan, kelebihan kelihatan indah dan nyaman, kekurangan gambaran kurang rapi. Baik, mungkin cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu. Periksa bukunya. Tanggal berapa ini? 26. Oke, nomor siapa punya buku? 8 Pak. 8. Andini. Dua 25. Ini Muhammad Fajar. Oh bukan 26. Oh, Muhammad Hanif. Bukan. Eh, Oh dua-duanya Belanja. Oke. 33. Kenapa dong kalau saya lapar? Berapa? 33? Review. Ya, Pak? 29. 29. Nur Asyura. Ya. Siapa yang tidak datang temannya hari? Alia Alzahra. Alia. Mana itu? Lima kalau Ali Asis, Ali Asar ini. Jadi apa nih? Bagaimana kesepakatan Anda? Kasih rendah atau kasih kosong? kasih rendah. Ada kursi. Hah? Kosong. Ini 80 lah Pak. Oh, karena pasti ada juga andilnya sama dia di sini. Ya. Oke, fix. Terima kasih Pak. Ya, oke dulu. Ya. Sebelum naik, catat kertas lembar nah, ada tadi kertas atau di mana? Mungkin kertas, catat nama kelompoknya, nama-namanya tuh, atau ada yang sudah dicatat di KPD sama nomor urutnya. Ya, nomor urutnya jadi gampang seperiksa nanti. Langsung seperiksa juga. Tulis nomor urutnya. Nomor urut di kertas LKPD-nya. Ada aja. Nomor urut aja, nomor urut absen maksudnya. Nomor urut absennya. Salah. Oke. Siapa kelompok yang mau pertama naik? Sudah tadi nih, nanti lagi kita terakhir. Oh beda kan? Kelompok ini sesuai gambar saja. Ya, sesuai gambar. Saya ambil. Kalau gambar satu ada 2 orang, tuh. Iya, ada kelompok naik. Sesuai urutan kelompok. Kelompok satu nih. Ya. Salah. Tetap duluan kita naik, tetap waktu pulang tuh juga sama aja nanti. Ya, nilainya juga nanti sama aja juga bisa jadi. Tidak kayak kemarin cara penilaian dulu. Oke, kelompok 1 siap atau mau dulu kelompok 2 naik? Bagaimana? Kalau anda siap, selangkai dulu. Siap. Oke, naik. Lengkapnya nama aja tadi dicatat. Oke, boleh. Kelompok 1. Gambar berapa kita? Gambar 3. Siapa berapa orang naik kelompok 1? 3 orang saja. Ayo.
Pegang saja. Ya. Supaya jelas suara tak? Apa tadinya? Moderatornya? Ya, kita Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang gambar 3. Dan soal itu akan dibacakan oleh Zihan dan jawabannya dibacakan oleh Alia. Baik, nomor 1. Apakah garis-garis dalam karya seni ini terlihat jelas? Dijawab oleh Alia. Garis-garis pada karya banyak yang diagonal dan lengkung memberikan kesan dinamis dan gerak pada objek. Soal nomor 2, warna apa saja yang digunakan dalam karya ini? Apakah warna cerah, gelap, atau kombinasi dari keduanya? Warna yang digunakan sangat cerah dengan kombinasi merah, oranye, dan kuning yang memberikan energi dan keceriaan pada karya. Soal nomor 3, bagaimana bentuk-bentuk yang ada dalam karya seni ini? Apakah bentuknya realistis, mirip dengan dunia nyata, atau abstrak, tidak menyerupai objek nyata? Bentuk pada karya ini lebih ke semi abstrak. Ada penggambaran objek tetapi tidak secara realistis. Objeknya berupa sosok manusia tetapi dengan bentuk yang tidak proporsional. Nomor 4, berdasarkan pengamatan kalian, deskripsikan secara lengkap karya seni rupa ini. Sertakan informasi tentang garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang. Karya ini menggambarkan sosok manusia dengan warna-warna cerah, garis diagonal, dan lengkung menciptakan gerakan, sementara bentuk semi abstrak membuat karya terlihat dinamis. Soal nomor 5, bagaimana perasaan kalian setelah melihat karya seni ini? Apakah karya ini membuat kalian merasa senang, sedih, bingung, atau terinspirasi? Alaskan kalian. Jelaskan. Kami merasa penuh semangat dan senang saat melihat karya ini, karena penggunaan warna cerah dan dinamis. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Dan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Siapa anggota? Oh, ada di catat. Tapi namanya lengkap. Oh, oke. Jadi, Oke, next. Kelompok 2. Kelompok 2, kita tadi kesepakatan sesuai urutan kelompok. Kelompok 2 boleh naik. Siapa urutan dari kelompok 2? Oke, silakan. Boleh kalau mau semua naik. Bapak. Siapa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan lembar kerja yang diberikan oleh Pak Guru. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Syarul Al-Kaisar sebagai moderator. Briefing. Saya Muhammad Rehan. Iya. Saya Bisa Al-Ghifari. Saya review jasa Nur Aktual. Itulah tadi perkenalan diri kami masing-masing. Selanjutnya kami akan memulai presentasi kami. Saya mempersilahkan Rehan untuk membaca. Baca. Betul. Langsung segaris. Itu baca.
Ini baca pertanyaan. Ini semua ini baca ya lah. Apakah garis-garis dalam karya seni terlihat jelas? Iya. Lurus lengkun tegas halus apa deh Elin dan lain-lain. Jawab. Garis pada karya ini terlihat jelas dan tegas, terutama pada bagian luar objek ada beberapa garis lengkung yang memberikan kesan lembut pada beberapa bagian. Ini. Ini unsur warna. Warna apa saja yang digunakan dalam karya ini? Apakah warnanya cerah, gelap, atau kombinasi keduanya? Karya ini menggunakan warna-warna cerah seperti kuning dan biru yang mendominasi. Terdapat perpaduan warna yang harmonis antara warna dingin dan hangat. Unsur bentuk, bagaimana bentuk-bentuk yang ada dalam karya seni ini? Apakah bentuknya realistis, mirip dengan dunia nyata, atau abstrak? Atau tidak menyerupai objek nyata? Bentuk dalam karya ini realistis, terutama pada gambaran manusia yang tampak nasional dan proporsional. Berdasarkan pengamatan kalian, deskripsi secara lengkap karya seni rupa ini sertakan informasi tentang garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang. Karya seni ini menggambarkan seorang wanita dengan dominasi warna kuning dan biru. Garis-garis tegas digunakan untuk membentuk tubuh, sementara warna-warna cerah menekankan keceriaan, tekstur halus pada tubuh dan tekstur kasar di latar belakang menciptakan kontras yang menarik. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat karya seni ini? Apakah karya ini membuat kalian merasa senang, sedih, bingung, atau terinspirasi? Jelaskan alasan kalian. Karya ini memberikan perasaan bahagia dan positif, terutama karena penggunaan warna cerah yang mendominasi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Sebelum kami menutup presentasi, kami memiliki sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oke. Next kelompok 3. Kelompok 3 berapa? 3 lah. Berapa orang perwakilannya? 3. Atau semua mau naik? Boleh. Pak, naik. Kenapa? Oke, siapa pendawaannya? Bagi nih ke teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan karya seni rupa kami dari gambar nomor 2. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Jan Fahira sebagai moderator. Adapun di samping saya ini Fauzia Deprianti sebagai pembawa soal dan Arsifa Aswar sebagai pembaca jawaban. Kepalanya dipersilahkan.
Baik, pertanyaan pertama, apakah garis-garis dalam karya seni ini terlihat jelas? Garis-garis di karya ini lebih banyak berupa garis lengkung halus yang memberikan kesan gerak. Ada juga beberapa garis tegas di bagian sudut. Jawaban pertanyaan kedua, warna apa saja yang digunakan dalam karya ini? Apakah warna jelas, gelap, atau kombinasinya kedua? Warna yang digunakan dominan warna gelap seperti hitam, coklat, dan hijau tua, memberi kesan misterius dan mendalam. Pertanyaan ketiga, bagaimana bentuk-bentuk yang ada dalam karya seni ini? Apakah bentuknya realistis, mirip dengan dunia nyata, atau abstrak, tidak mempunyai objek nyata? Bentuk yang terlihat abstrak dan ada lengkungan, tidak ada gambaran jelas yang menunjukkan objek tertentu. Ini memberi ruang bebas. Pertanyaan keempat, berdasarkan pengamatan kalian, deskripsikan secara lengkap karya seni rupa ini, sertakan informasi tentang garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang. Karya seni ini lebih abstrak dengan dominasi warna gelap yang memberikan kesan misterius. Garis-garis lengkung halus dan warna gelap menciptakan suasana yang intens dan penuh emosi. Pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah melihat karya seni ini? Apakah karya ini membuat kalian merasa senang, sedih, bingung, atau terinspirasi? Kami merasa sedikit bingung dan sedih saat melihat karya ini karena suasana yang ditampilkan sangat misterius. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena manusia tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua namanya? Kelompok 4. Oke, berapa orang kelompok 4? Semuanya? Oh ya. Jumlah berapa? 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan tak lain ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengamati gambar pada gambar 2 di atas. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Fajar Razaki sebagai moderator. Saya Ahmad Garul Anam. Saya Muhammad Farid Ingkari sebagai pembaca soal. Saya Sagi Sulanang. Saya Mario Rantala sebagai pembaca materi. Saya Andiko Yemkes Rahman. Saya Muhammad Tani Pak Syafi sebagai bilang Don. Saya Fian. Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami mulai presentasi. Pengamatan karya seni rupa. Apakah garis-garis dalam karya seni ini terlihat lebih jelas? Jawabannya akan dibacakan oleh Mario Rantala. Yang mana? Oh. Soal nomor 1.
Unsur garis-garis di karya ini lebih banyak berupa garis lengkung halus yang memberikan kesan gerak. Ada juga beberapa garis tegas di bagian sudut. Unsur warna. Warna apa saja yang digunakan dalam karya ini? Apakah warnanya cerah, gelap, atau kombinasi keduanya? Warna yang digunakan dominan warna gelap seperti hitam, coklat, dan hijau tua, memberikan kesan misterius dan mendalam. Unsur bentuk. Bagaimana bentuk-bentuk yang ada dalam karya seni ini? Apakah bentuknya realistis, mirip dengan dunia nyata, atau abstrak, tidak mempunyai menyerupai objek nyata? Bentuk yang terlihat abstrak dan ada lengkungan, tidak ada gambar jelas yang menunjukkan objek tertentu. Ini memberi ruang bebas. Deskripsi karya. Berdasarkan pengamatan kalian, deskripsikan secara lengkap karya seni rupa ini. Sertakan informasi tentang garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang. Deskripsi karya seni ini lebih banyak dengan dominan warna gelap yang memberikan kesan misterius. Garis-garis lengkung halus dan warna gelap menciptakan suasana yang intens dan penuh emosi. Perasaan kalian terhadap karya ini, kami merasa sedikit bingung dan sedikit saat melihat karya ini karena suasana yang ditampilkan sangat misterius. Sekian dari kami pamit undur diri karena kalau kami maju saingannya teman sendiri. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan mungkin itu perasaanku kepada dirinya. Don nggak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oke, kelompok 5. Oke, semua maju naik. Oh, 3. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Davina Saputri. Saya Disti Novianti Putri. Saya Rini Syafira Salsabila. Apakah garis-garis dalam karya seni ini terlihat jelas? Garis pada karya ini terlihat jelas dan tegas, terutama pada bagian luar objek. Ada beberapa garis lengkung yang memberikan kesan lembut dan pada beberapa bagian. Warna apa saja yang digunakan dalam karya ini? Karya ini menggunakan warna-warna cerah seperti kuning dan biru yang mendominasi. Terdapat perpaduan warna yang harmonis antara warna dingin dan hangat. Bagaimana bentuk yang ada dalam karya seni ini? Bentuk dalam karya ini realistis, terutama pada gambaran manusia yang tampak natural dan proporsional. Berdasarkan pengamatan kalian, deskripsi secara lengkap karya seni rupa ini.
Karya seni ini menggunakan seorang wanita dengan dominasi warna kuning dan biru. Garis-garis tegas digunakan untuk membentuk tubuh, sementara warna-warna cerah menekankan keceriaan. Tekstur halus pada tubuh dan tekstur kasar di latar belakang menciptakan konstrak yang menarik. Perasaan kalian terhadap karya ini, bagaimana perasaan kalian setelah melihat karya seni ini? Karya seni ini memberikan perasaan bahagia dan positif, terutama karena penggunaan warna cerah yang mendominasi. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi hubungan kamu dengan dia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Tunggu. Boleh, tapi lewat belakang. Cepat nak. Ya. Oke, perhatian. Sudah naik semua kelompoknya tak? Duduk. Ya, duduk kembali tempatnya. Duduk. Belum pulang? Belum pulang. Oke. Sekarang kita masuk di apa yang kalian temukan, apa yang kalian pahami dari diskusi kelompok tadi. Saya mau tanya, apa kesulitannya? Siapa yang bisa? Apa kesulitan yang kalian temukan pada saat mengamati karya? Ada yang bisa jawab? Apa kesulitan, Cak? Ya, sulit menemukan unsur garisnya deh, karena dia lebih gambar natural, realistis, begitu deh. Ya, itu yang jadi kesulitan untuk kelompok 1. Ya, ada lagi atau mungkin ada tambahan dari kelompok 1 atau kelompok lain? Ya, apa itu kesulitan, tak? Oh ya, bisa sulit menemukan objek karena kebanyakan garis yang ada, abstrak. Oke, ada lagi tambahan dari kelompok lain? Mungkin ada? Ya, kelompok 3 apa? Oh ya, oke. Dengan adanya diskusi, mungkin memang di gambar 3 memang agak sulit, lebih sulit warnanya daripada gambar-gambar lain karena transisi warnanya tidak kentara, lebih halus transisi warnanya, beda dengan gambar 1, 2. Oke, ada lagi kalau mana masalahnya? Ya, kalau misalnya tidak ada, saya rasa ada tambahan apa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Mungkin ada lagi apa? Di mana kesulitannya? Tidak ada? Apa? Ya, dengan diskusi kelompok kalian bisa, ya cocok. Dengan adanya diskusi, kalau kalian sendiri semua berpikir susah, memang. Harus ada diskusi kelompoknya, tak? Ya, gitu. Kalau saya rasa mengerti mungkin semua masalah apresiasi seni di karya, baik itu karya patung atau karya seni atau lukis, gitu. Jadi mungkin bisa kalian terapkan nanti di saya kasih tugas untuk tugasnya bilang perhatikan gambar-gambar di sekitar di rumah kita perhatikan, lihat, kita amati apa yang kalian lihat, bentuknya, warnanya, bagaimana perasaan kalian melihat, bagaimana perasaan lihat itu karya itu. Jadi apa lagi maksudnya? Itu tugas untuk di rumah. Jadi nanti untuk minggu depan lah mungkin akan saya tagih untuk apresiasi seni. Tapi untuk selanjutnya mungkin kita membuat karya lagi.
untuk materi selanjutnya, karena saya rasa ada pertanyaan. Mungkin sebelum saya selesaikan materinya, mungkin ada lagi masukan atau pertanyaan yang kalian bingung diapresiasi dalam pada saat mengomentari, membuat kritik, memberi apresiasi sebuah karya. Ada masukan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, saya rasa aman bagi kita. Jadi kita mungkin masuk di karya 3 dimensi lagi untuk minggu depannya. Jadi tetaplah minggu depan tetap bawa gambar lagi gambar sama alat-alat gambarnya untuk kita masuk di materi selanjutnya. Oke, kalau misalnya kalau tidak ada anunya, saya rasa ketua kelasnya boleh siapkan kelasnya untuk siap-siap pulang. Bersedia. 1, 2, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, boleh pulang. Aman. Saya pergi pulang. Ya. Boleh kalau oh ya benar. Masuk coba yang Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Aswar